Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita masih diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita masih diberi kesehatan. Tetap semangat ya anak-anakku. Oke, melanjutkan video yang kemarin. Yang pertama tentang lafal adzan. Kemudian jawaban adzan dan doa, dilanjutkan dengan video yang ketiga yaitu lafal iqomah beserta jawabannya. Sekarang pertemuan yang keempat dengan judul gerakan sholat dan bacaan sholat. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan bacaan suratul Fatihah bisa menambah kita tetap semangat, menambah kita dimudahkan dalam menerima ilmu nanti. Setelah berdiri tegak menghadap kiblat, kita baca niat. Masya Allah, bagus. Bacakan niat solat subuh. Solat subuh. Usolli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usolli farda zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat asar. Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ya. Solat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar. Seterusnya, baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Selepas doa iftitah, baca Surah Al-Fatihah. Ipin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian, terus duduk di antara dua sujud. Bacaannya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. lepas tu sujud lagi sekali. Bacaannya sama macam sujud pertama. Bila di rakaat kedua, setelah bangun dari sujud kedua, kita baca tahiyat awal. Dengar Ustaz baca. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد. Kemudian bangun dan buat rakaat seterusnya. Di rakaat terakhir nanti, kita kena baca tahiyat akhir. Upin, baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Bagus. Kita akhiri solat kita dengan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ingat, solat sah jika sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Oke anak-anakku sekalian, dari gerakan dan bacaan yang tadi, mudah-mudahan anak-anakku bisa mengerti dan sanggup untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Minimal itu sholat 5 waktunya harus bisa. Syarat wajib sholat yang pertama adalah beragama Islam. Orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mengerjakan sholat fardu. Dalam sehari semalam, sholat fardu ada 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian, yang kedua, balik atau sudah dewasa. Tanda-tanda balik bagi anak-anak, kita harus mengetahuinya. Yang pertama, bagi anak laki-laki itu berumur 15 tahun minimal, ya. Kemudian bagi anak perempuan itu umurnya 9 tahun. Bagi anak-anak laki-laki itu sudah mengeluarkan air mani atau disebut dengan mengalami ihtilam. Atau apa itu ihtilam? Mimpi basah, ya, mimpi basah itu. Terus kalau bagi perempuan itu adalah mengeluarkan darah haid atau menstruasi, syarat yang ketiga. Apa itu berakal sehat? Orang yang sehat akalnya diwajibkan sholat. Orang yang hilang akalnya seperti mabuk, pingsan, gila, itu tidak berkewajiban sholat. Syarat sah sholat yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar.
Bersuci dari hadas kecil dilakukan dengan wudhu atau tayamum. Bersuci dari hadas besar dilakukan dengan mandi wajib atau tayamum. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Badan dan pakaian yang dipakai harus suci dari najis. Tempat untuk sholat juga harus suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat bagi laki-laki itu apa? Mana saja? Aurat bagi laki-laki yaitu menutup bagian tubuh antara lutut sampai pusar. Sedangkan bagi perempuan yaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Setiap sholat memiliki waktu tertentu. Orang yang akan sholat harus mengetahui waktu sholat. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Kiblat adalah arah Ka'bah di Mekah. Arah kiblat bagi orang Indonesia yaitu menghadap ke barat, sedikit serong ke kanan. Rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Niat yaitu menyengaja mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan takbiratul ihram, niat ada di dalam hati agar lebih khusyuk dan teringat. Sebelum takbiratul ihram, melafalkan niat dengan lisan. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu bagaimana? Bagi yang tidak mampu berdiri, boleh sholat dengan duduk. Yang ketiga, yaitu takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat sambil mengangkat tangan. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah merupakan rukun sholat yang dibaca pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Tumakninah artinya tenang, kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. Yang keenam yaitu i'tidal atau bangun dari rukuk dengan tumakninah. Yang selanjutnya sujud 2 kali dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud yaitu dengan duduk iftirasi. Yang ke-10, duduk tasyahud akhir atau membaca bacaan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus dan sebagainya. Kemudian itu dengan cara duduk tawarruk karena duduk tahiyat akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir di dalam bacaan tahiyat akhir tadi. Yang selanjutnya mengucapkan salam yang pertama. Kemudian yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Tertib artinya rukun sholat tersebut dilakukan secara urut mulai dari awal sampai dari akhir. Sholat kita akan lebih sempurna jika kita melakukan sunnah-sunnah sholat. Sunnah adalah jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Hal-hal apa saja yang disunahkan dalam sholat? Antara lain, yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ta'awudz
sebelum membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan amin setelah selesai membaca suratul Fatihah. Yang kelima, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat atau ayat disunahkan pada rakaat pertama dan kedua. Yang keenam, mengangkat tangan ketika akan rukuk, iktidal, dan berdiri setelah tasyahud awal atau tahiyat awal. Yang ketujuh, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Yang kedelapan, membaca doa kunut dalam sholat subuh setelah iktidal. Yang kesembilan, duduk iftirasi ketika duduk di antara dua sujud dan tahiyat awal. Itu dinamakan duduk iftirasi. Yang kesepuluh, duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Sekarang kita lanjutkan dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Yang kedua, berbicara selain membaca bacaan sholat dengan sengaja. Yang ketiga, banyak bergerak selain gerakan sholat dengan berurut-urut. Yang keempat, hadas kecil atau besar. Yang kelima, terkena najis. Yang keenam, terbuka auratnya dengan sengaja. Yang ketujuh, makan atau minum meskipun sedikit. Yang kedelapan, niat keluar dari sholat atau membatalkan sholat. Yang kesembilan, membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Yang kesepuluh, tertawa berlebihan. Cukup sekian anak-anakku. Nanti Bu Santi akan melanjutkan dengan video yang selanjutnya. Sebelumnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anakku bisa mengerti dan memahami. Selain itu, anak-anakku bisa melafalkannya dan mempraktekkannya. Kalaupun menghafalkannya itu harus bisa. Saya yakin anak-anakku bisa semuanya. Ya, minimal kalian harus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sholat 5 waktu. Entah itu bacaannya, gerakannya juga harus benar, bacaannya. Kemudian kalian juga harus tahu apa yang menyebabkan syarat sah salatnya, rukun sholat itu apa saja, kemudian sunnah-sunnahnya juga apa. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, ini mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa menjadikan bekal anak-anakku dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dunia dan di akhirat. Cukup sekian anak-anakku, mudah-mudahan materi hari ini sangat membantu untuk anak-anakku sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita berjumpa lagi dalam materi berikutnya. Ila liqa, sampai jumpa kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.